Shalom. Untuk memulai AKB pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, ada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami bisa bangun dengan badan yang sehat. Semua ini hanya karena anugerah-Mu. Sebentar lagi kami akan memulai AKB. Kiranya Engkau berkati dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari
Ku pakai kuasa yang tidak mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku.
kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan takut bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Halo, selamat pagi, Shalom. Bagaimana kabarnya? Semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan AGP kita pagi hari ini, setelah kalian belajar memuji nama Tuhan, saat ini kita belajar tentang firman Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari Bunda akan ajak kalian untuk berdoa bersama-sama. Kita berdoa dahulu. Tuhan Yesus Allah kami yang di surga, kami mengucap syukur atas berkat penyertaan-Mu. Kamu masih izinkan kami untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami hendak belajar tentang firman-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, membuka setiap hati kami, tanamkan firman-Mu sebagai rema dalam kehidupan kami, yang akan tumbuh berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman urapi dengan Roh Kudus-Mu, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan diambilkan dari kitab 3 Yohanes 1 ayat 9 sampai 12. 3 Yohanes 1 ayat 9 sampai 12, namun kita hanya akan membaca dari 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11. Mari kita akan baca bersama-sama. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak melihat Allah. Kita akan bacakan sekali lagi 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak melihat Allah. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita saat ini adalah Diotrefas atau Demetrius. Anak-anakku yang terkasih, di dalam sekolah minggu ada sebuah lagu yang berjudul Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Lagunya seperti ini dan kalian pasti kenal dan kita akan bernyanyi bersama. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, hidup abadi. Demikian lagu sekolah minggu yang
Juendang yakin kalian kenal. Anak-anak yang terkasih, dari lagu yang kita nyanyikan tadi, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit hidup abadi. Syair lagu sekolah minggu ini secara jelas mengungkapkan bahwa di dalam hidup ini ada dua pilihan, yaitu jalan yang baik dan yang menuju kehidupan, atau jalan yang jahat yang menuju kebinasaan. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penulis dari kitab 3 Yohanes menyinggung tentang soal jalan yang baik dan yang jahat. Ia mengemukakan ada seorang tokoh bernama Diotrefas, seorang yang suka bermegah diri di hadapan jemaat dan para rasul Kristus. Diotrefas juga suka berkata kasar kepada para rasul dan tidak mau menerima para rasul di jemaat. Penulis 3 Yohanes menegaskan bahwa Diotrefas tidak boleh diteladani karena ia berbuat hal yang jahat yang bukan berasal dari Allah. Selanjutnya ada nama Demetrius, disebutkan oleh penulis kitab 3 Yohanes. Demetrius bukanlah seorang terkemuka seperti Diotrefas, tetapi ia melakukan hal yang baik bagi jemaat, yaitu kebaikan yang berasal dari Allah. Demetrius inilah yang patut diteladani oleh jemaat. Anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memilih yang baik dan menolak yang jahat tidak jarang dipandang sebagai perkara yang mudah untuk kita lakukan. Tetapi pada kenyataannya kita butuh komitmen iman yang kuat untuk mampu memilih yang baik dan menolak yang jahat. Ada banyak tantangan dan godaan ketika kita mau berada di jalan yang baik yang berasal dari Allah, dan kita menghindari jalan yang jahat. Oleh karena itu, dalam memilih yang baik, kita mesti mengandalkan Roh Kudus. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kalian, kehidupan remaja saat ini, banyak sekali tantangan, banyak sekali hambatan yang harus kalian hadapi. Dan mungkin kalian harus memilih. Nah, sekarang pertanyaannya, hal mana yang akan kalian pilih? Misalnya saja, apakah kalian akan belajar dengan baik atau pilih nge-game? Kalian mau mengerjakan tugas tepat waktu atau kalian akan meneledorkan segala tugas-tugas? Kalian akan memilih sahabat yang baik, yang berpengaruh positif, atau sahabat yang mempengaruhi kehidupan kalian untuk berbuat hal-hal yang negatif? Ada banyak pilihan di dalam kehidupan kita. Namun yang pasti, hanya dua pilihan. Baik atau jahat. Positif atau negatif. Dari bacaan kita saat ini, mari kita belajar. Apabila kalian menghadapi setiap tantangan, apabila kalian harus memilih di dalam kehidupan kalian, mari kita belajar untuk senantiasa memilih yang positif. Memilih untuk melakukan hal-hal yang baik. Memang tidak mudah untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Jalan yang sempit, sehingga kita harus hati-hati, sehingga kita harus senantiasa mawas diri supaya tidak jatuh.
Tetapi itulah jalan Tuhan. Jalan yang harus kita lewati untuk senantiasa memandang Tuhan di depan kita. Untuk senantiasa kita jalan, untuk senantiasa berfokus pada salib Kristus. Dan itulah jalan terbaik yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Pilihlah yang baik, pilihlah yang positif, sehingga kita akan senantiasa disebut sebagai anak-anak Allah. Kita mau berdoa supaya Roh Kudus memampukan kita untuk memilih jalan yang baik yang berasal dari Allah dan menghindari jalan yang jahat. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat ini. Kau izinkan kami anak-anak-Mu untuk belajar tentang firman-Mu. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk melakukan hal-hal yang baik. Memilih hal-hal yang positif untuk kami lakukan. Sehingga kami senantiasa akan menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang senantiasa berfokus pada kehendak-Mu. Mampukan anak-anak-Mu menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Berkati di dalam mereka merangkai, meniti masa depannya, meraih harapan dan cita-citanya. Engkau sendiri akan memberkati dan menuntun di dalam perjalanannya. Berkati orang tua dan yang mendampingi, akan berikan kesabaran, kebijaksanaan di dalam mendampingi anak-anak kami mewujudkan cita-citanya. Berkati sekolah kami tercinta. Biarlah Engkau sendiri akan memberkati sekolah kami untuk senantiasa maju dan berkembang, menghantarkan anak-anak kami meraih harapan dan cita-cita mereka. Berkati Bapak Ibu guru dan karyawan sehingga mampu bertanggung jawab terhadap setiap tugas dan kewajibannya. Engkau berkati keluarganya dengan kesehatan, damai sejahtera yang dari Engkau. Berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa kami, Engkau berikan kebijaksanaan sehingga mampu memimpin bangsa kami dengan baik, membawa kami keluar dari pandemi COVID-19 dan kami hidup tenang kembali, bersosialisasi kembali, belajar di sekolah, beribadah di tempat ibadah, dan melakukan aktivitas kami dengan tenang. Kami serahkan Tuhan pribadi kami masing-masing ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Engkau sendiri akan memberkati. Ampunkan Tuhan dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian anak-anak kita, renungan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kesehatan, kekuatan, dan jaga kesehatan, tetap semangat. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.